Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Figur Muhammad Eskom Mkom sebagai dosen pada mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan juga teman-teman sekalian yang telah hadir pada hari ini. Baik, adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai STM32. Saya atas nama Ananda Sabita Jufri yang bertugas selaku moderator akan memandu jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Ananda Sabita Jufri, Andi Nurul Reski Sulaiman, Muhammad Fadil Maulana Irawan, Masyirafia, dan juga Nur Ilham Syabek. Baik, langsung saja kita masuk ke penyajian materi pertama yang akan saya serahkan kepada pemateri pertama yaitu Nur Ilham Syabek. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan tentang identifikasi arsitektur. Kami kelompok 3 mendapatkan mikrokontroller STM32 yang berseri F103. Ini STM32 ini adalah keluarga mikrokontroller dan mikroprosesor 32 bit yang dikembangkan oleh STM Mikroelektronik. Untuk arsitekturnya sendiri, astaga ya, sorry. Hilang jaringan kok. Halo? Lanjut. Ulang ya. Menteri. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dan ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi arsitektur. Kami kelompok 3 mendapatkan mikrokontroller yaitu STM32 yang berseri F103. STM32 ini adalah keluarga mikrokontroller dan mikroprosesor 32 bit yang dikembangkan oleh STM Mikroelektronik. Seperti yang dilihat pada gambar pada PPT yang kami tampilkan, di situ ada arsitektur dari STM32. Untuk di bagian kiri atas terdapat CPU inti, yaitu ARM Cortex M3. CPU ini yang menjadi pusat pengelola instruksi. Lalu CPU ini memiliki jalur khusus yaitu IBUS untuk instruksi, DBUS untuk data, dan sistem bus untuk akses ke perangkat lain. Di bawah CPU terdapat GPDMA atau General Purpose Direct Memory Access. Fungsi DMA ini sangat penting karena bisa memindahkan data langsung dari memori ke peripheral atau sebaliknya tanpa harus melibatkan CPU. Lalu semua komponen ini dihubungkan melalui sebuah bus matrix. Bus matrix ini berperan seperti jalan tol utama di dalam chip yang mengatur arus data antara CPU, DMA, memori, dan peripheral. Kemudian kalau kita sekarang geser ke bagian tengah, ada 2 blok memori utama. Yang pertama ada flash memory, digunakan untuk menyimpan program dan data permanen. Lalu ada SRAM, digunakan untuk menyimpan data sementara. Selanjutnya dari bus matrix ini ada jalur menuju AHB-APB, bridge, yang menghubungkan kedua bus berbeda, APB2 dan APB1. APB ini adalah Advanced Peripheral Bus. Pada APB2 kita temukan hubungan ke peripheral yang penting seperti port GPIO A sampai E, modul AFIO untuk pengaturan fungsi PIN, USART 1, SPI 1, ADC 1, dan ADC 2 untuk konversi sinyal analog ke digital, serta timer 1 dan XT untuk menangani interupsi eksternal. Untuk sementara APB1 ada peripheral lainnya seperti USART 2 dan USART 3, SPI 2, IC1 dan IC2, timer 2 hingga timer 4, watchdog timer, USB, CAN bus, serta modul pengatur daya atau power control. Next. Selanjutnya ada spesifikasi teknis.
Pertama, untuk STM32 itu sendiri, untuk bagian CPU-nya, microcontroller ini menggunakan inti ARM Cortex M3. Ada 32 bit dengan kecepatan hingga 72 MHz. Ini adalah prosesor yang mampu menghasilkan performa sekitar 60 DMIPS, sehingga cukup kuat untuk aplikasi embedded system. Kedua, untuk bagian memori, ada STM32F103 ini memiliki flash memory mulai dari 64 KB hingga 512 KB untuk menyimpan program, serta SRAM antara 20-64 KB untuk menyimpan data sementara. Selanjutnya pada sistem terdapat NVIC atau Nested Vector Interrupt Controller yang mendukung lebih dari 40 kanal interrupt dengan 16 level prioritas, serta XT yang menyediakan 19 jalur interrupt eksternal. Untuk sistem clock, microcontroller ini memiliki berbagai sumber seperti HSI, HSE, PLL, LSI, dan LSE. Pada saat kemudian pada timer, terdapat 10 timer general purpose 16 bit, timer khusus motor control, basic timer, watchdogs, dan sebuah sistem untuk kebutuhan real time. Dari sisi komunikasi, microcontroller ini sangat lengkap, yaitu ada 5 USART, 2 I2C, 3 SPI, USB, 2.0 full speed CAN bus, serta SDIO. Untuk konversi data tersedia ADC 12 bit hingga 3 modul dengan banyak channel dan juga DAC yang bisa diatur dengan timer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyajian materi untuk materi pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada Nur Ilham Syabe. Selanjutnya untuk materi kedua saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Andi Nurul Reski. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan mikroprosesor STM32. Kelebihannya yaitu untuk poin pertama, performa tinggi dan skalabilitas. Mikroprosesor STM32 didasarkan pada core ARM Cortex M dengan kecepatan tinggi 400 MHz atau pada seri tertentu. Contohnya, STM32F4 dapat mencapai 225 DMIPS dan 8 core mark pada 180 MHz. Sementara STM32H7 bisa mencapai 1327 DMIPS dan 3224 core mark. Hal ini membuat STM32 sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan cepat dan tugas kompleks seperti otomotif dan industri. Poin kedua yaitu konsumsi daya rendah. STM32 dirancang sangat hemat energi dengan beberapa varian seperti STM32LO yang hanya menggunakan 49 MHz mode aktif dan bisa bangun dari mode daya rendah dalam waktu 35. Ini sangat menguntungkan untuk aplikasi mobile untuk perangkat berbaterai. Poin ketiga, periferal yang lengkap dan canggih. Mikroprosesor ini menyediakan berbagai periferal seperti ADC 16 bit, DAC Hex Resolution Timer, dan yaitu harga kompetitif, yaitu dibandingkan dengan mikrokontroler lain seperti Arduino, STM menawarkan harga cukup terjangkau dengan performa yang jauh lebih baik. Adapun kekurangannya, yang pertama itu komunikasi serial dengan PC, yaitu memerlukan modul tambahan untuk melakukan upload program ke STM32. Biasanya diperlukan modul tambahan seperti bootloader karena komunikasi serial bawaan belum langsung kompatibel dengan PC. Poin kedua, pemrograman lebih kompleks. Meskipun menggunakan bahasa pemrograman yang sama, pemrograman STM32 lebih kompleks dibandingkan Arduino. Perlu mencari dan mengelola library sendiri, serta konfigurasi periferal yang rumit.
Dan poin yang terakhir yaitu ketersediaan library dan dokumentasi yang beragam. Artinya STM32 memiliki dokumentasi dan library yang luas, namun tidak selalu semudah Arduino untuk diakses dan dipahami, sehingga dibutuhkan waktu adaptasi lebih panjang bagi pemula. Selanjutnya, adapun klasifikasi dan fungsi. Klasifikasi mikrokontroler STM32 diklasifikasikan berdasarkan seri inti prosesor ARM Cortex-M yang digunakan yang menyesuaikan dengan kebutuhan kecepatan, fitur dan aplikasi yang berbeda. Poin pertama itu STM32FO series Cortex-MO dan MO+. Yang kedua STM32F1 series Cortex-M3. Yang ketiga STM32F3 seri Cortex M4 dengan DSP dan FPU. Dan yang keempat STM32F4 series Cortex M4. Dan yang kelima STM32F7 series Cortex M7. Dan yang poin ketujuh STM32L series Cortex MO+ atau M3 atau M4. Dan yang ke-8 STM32H7 series Cortex M7 dual core. Dan fungsi mikrokontroler STM32. Yang pertama itu pemrosesan instruksi program, yaitu menjalankan instruksi program yang disimpan di memori flash untuk mengendalikan perangkat keras dan melakukan kalkulasi. Dan yang kedua, interfacing dengan perangkat keras, mengatur dan membaca dari peripheral seperti sensor, display, aktuator. Dan yang ketiga, pengelolaan memori, menyimpan program data dengan memori flash dan RAM yang memadai untuk fungsi embedded yang kompleks. Poin selanjutnya yaitu manajemen energi, mendukung mode hemat daya untuk memperpanjang usia baterai pada perangkat mobile atau perangkat IoT. Selanjutnya, dukungan real-time dan interrupt handling, yaitu mengelola interupsi dengan NVC untuk respon cepat dan kontrol real-time dalam aplikasi otomasi, industri, robotik, dan sistem kendali. Dan poin terakhir, keamanan dan keandalan. Mikrokontroler STM32 menyediakan fitur keamanan seperti memori dan boot aman untuk melindungi sistem dari gangguan eksternal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua, dan selanjutnya kembali saya memberikan kesempatan kepada pemateri ketiga, yaitu Muhammad Fadil Maulana Irawan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Saya akan memaparkan materi tentang aplikasi nyata. Terdapat 3 bidang, yaitu pada bidang akademik, pada bidang industri, dan pada bidang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada bidang akademik, contohnya yaitu robot penjejak garis penghindar rintangan. Proyek ini menggabungkan robotika dengan pemrograman embedded system. Cara kerjanya yaitu mikrokontrol STM32 memproses data dari sensor optik untuk mendeteksi garis hitam dan dari sensor ultrasonik untuk menghindari rintangan. Berdasarkan data tersebut, STM32 akan mengontrol motor penggerak agar robot bisa bergerak sesuai jalur yang ditentukan, sambil menghindar dari benda-benda di depannya. Keunggulannya itu pelajar dapat mempelajari integrasi sensor, kontrol motor, dan pemrosesan data secara real-time. Contoh kedua yaitu sistem kontrol pendulum terbalik. Proyek ini lebih kompleks dan sering digunakan di tingkat perguruan tinggi untuk mempelajari teori kontrol. Dengan cara kerjanya yaitu mikrokontroler STM32 mengambil data dari sensor inertial measuring unit atau IMU untuk mengukur sudut kemiringan pendulum.
dengan menggunakan algoritma kontrol seperti proportional integral derivative atau PID. STM3 akan mengirim perintah ke motor untuk menjaga keseimbangan pendulum agar tetap tegak. Keunggulannya yaitu proyek ini menunjukkan kemampuan STM32 dalam menjalankan algoritma yang intensif dan melakukan kontrol yang presisi. Selanjutnya pada bidang industri. Contoh pertama yakni otomatisasi lengan robot. STM32 banyak digunakan untuk mengendalikan lengan robot dalam proses manufaktur di pabrik. Cara kerjanya yaitu lengan robot ini biasanya memerlukan kontrol gerakan yang sangat presisi dan cepat yang diatur oleh STM32. STM32 mengelola input dari berbagai sensor dan encoder untuk menentukan posisi serta gerakan setiap sambungan pada lengan. Keunggulannya yaitu kemampuan STM32 untuk memproses data sensor dan mengendalikan motor secara real-time, menjadikannya pilihan ideal untuk robotika industri yang menuntut keandalan dan presisi tinggi. Contoh kedua yaitu sistem kontrol motor industri. Dalam sistem otomasi industri, STM32 digunakan untuk mengendalikan motor di konveyor, pompa, atau mesin lainnya. Cara kerjanya yaitu mikrokontroler STM32 membaca data dari sensor untuk memonitor kecepatan dan beban motor, lalu menyesuaikan output daya untuk memastikan operasi yang efisien. Contohnya seri STM32G4 dirancang khusus untuk aplikasi kontrol motor vektor. Keunggulannya memungkinkan efisiensi energi yang lebih baik dan performa yang stabil dalam kondisi lingkungan industri yang keras. Pada bidang ketiga yaitu kehidupan sehari-hari. Contohnya pada perangkat rumah pintar atau smart home, banyak perangkat rumah pintar seperti pengontrolan lampu otomatis, termostat, kanan ditenagai oleh mikrokontroler STM32. Cara kerjanya yaitu STM32 mengelola sensor, misalnya sensor gerak atau suhu, dan terhubung ke jaringan nikrabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth untuk berinteraksi dengan perangkat lain atau aplikasi di ponsel. Keunggulan dari ini yaitu konsumsi daya yang rendah pada beberapa seri STM32, sangat cocok untuk perangkat yang beroperasi dengan baterai. Contoh kedua pada aplikasi alat kesehatan yaitu wearable. Perangkat kesehatan yang dapat dikenakan seperti jam tangan pintar atau pemantau detak jantung dengan menggunakan STM32. Cara kerjanya yaitu STM32 mengumpulkan data dari sensor detak jantung atau akselerometer, memprosesnya lalu menampilkannya pada layar. Kemampuan hemat daya sangat penting untuk memperpanjang usia baterai perangkat ini. Dengan keunggulannya yaitu kombinasi performa tinggi dan konsumsi daya rendah memungkinkan perangkat ini berfungsi secara efisien tanpa memerlukan pengisian daya yang sering. Itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat, yaitu Mas Syirafia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada ARM Cortex M32 bit yang memberikan performa cepat dan efisiensi daya, ideal untuk aplikasi embedded kompleks dengan memori internal, timer, dan berbagai interface komunikasi seperti WARTI, SPA, dan 12C. STM32 memiliki fitur keamanan dan booting aman untuk kendalanya dalam sistem yang memerlukan proteksi tinggi. Adapun pengembangan dan potensi STM32 yaitu di bidang
IoT. Yang pertama edge computing, ya ada untuk pemrosesan data lokal dalam literasi rendah, efisiensi tinggi, privasi terjaga. Yang kedua konektivitas dan keamanan, dukungan WiFi, Bluetooth, LoRa, dan data kuat. Yang ketiga aplikasi luar, dari industri monitoring mesin sampai komersial, wear, dan smart home. Adapun di bidang AI, yang pertama embedded ML lewat STM32 Cube AI dan Edge Impulse model ML bisa dijalankan langsung di perangkat kecil. Yang kedua NPU terintegrasi untuk akselerator khusus neural IRT untuk efisiensi di edge. Yang ketiga aplikasi nyata predictive maintenance, computer vision sederhana dan voice recording lokal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Itulah tadi pemaparan materi mengenai STM32. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand.
Baik, kepada Nur Aziza Formadi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah STM32 memiliki beberapa mode hemat daya dan sebutkan dan jelaskan salah satunya. Sekian, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lainnya masih ada pertanyaan? Kepada Febri Aulia Utami, saya persilakan. Baik, saya akan berikan pertanyaan dari kelompok saya dari kelompok 6 akan berikan pertanyaan. Bagaimana cara mengkonfigurasi clock pada STM32 untuk mencapai frekuensi yang diinginkan? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Febri Aulia Utami. Saya kira pertanyaannya cukup karena kami dibatasi. Berikan kami waktu kiranya beberapa menit untuk mendiskusikan pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, untuk pertanyaan dari Nur Aziza Formadi akan dijawabkan oleh Nur Ilham Syabe. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Tadi Saudari Nur Aziza Formadi bertanya, STM32 memiliki beberapa mode hemat daya. Sebutkan dan jelaskan salah satunya. Jadi untuk STM32 itu sendiri memiliki beberapa mode hemat daya atau low power mode. Di antaranya ada sleep mode, stop mode, standby phase, dan kalau untuk seri tertentu juga ada shutdown mode atau variasi stop 012. Saya akan jelaskan salah satunya, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang sleep mode.
Jadi untuk STM32 dalam sleep mode, CPU dihentikan sementara sehingga tidak mengeksekusi instruksi. Tetapi semua peripheral, memori, dan clock system masih tetap aktif. Artinya microcontroller bisa mengurangi konsumsi daya, namun tetap siap merespon instruksi dari peripheral seperti timer, komunikasi serial, atau input eksternal. Jadi mode ini cocok digunakan ketika sistem sedang menunggu event tertentu, misalnya menunggu data dari sensor atau komunikasi, sehingga energi baterai bisa lebih awet. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Nur Aziza Formadi, bagaimana, apakah jawabannya diterima? Baik, jawaban saya terima dengan baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Aziza Formadi. Selanjutnya pertanyaan dari Febri Aulia Utami akan dijawabkan oleh Andi Nurul Reski. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Konfigurasi clock pada STM32 untuk mencapai frekuensi yang diinginkan. Ada beberapa yang perlu dilibatkan. Yang pertama itu kita perlu memilih sumber clock yang sesuai seperti HSI, HSE, LSI, atau LSE, tergantung pada kebutuhan aplikasi kita. Setelah itu, kita perlu mengatur PLL untuk mengalihkan frekuensi clock sumber menjadi frekuensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, atur clock sistem dengan mengatur register CVGR dan aktifkan clock dengan mengatur register CR. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan memahami konfigurasi clock yang tepat untuk jenis STM32 yang kita gunakan, kita dapat mencapai frekuensi yang diinginkan untuk aplikasi kita. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Febri Aulia Utami, apakah jawabannya diterima atau ada yang mau ditanggapi? Baik, saya terima jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Febri Aulia Utami. Itulah tadi sesi tanya jawab. Terima kasih kepada perwakilan kelompok yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi STM32 ini. Kesimpulan, mikrokontroler STM32 F103 merupakan salah satu keluarga mikrokontroler yang menawarkan kinerja tinggi, efisiensi daya, serta fitur yang lengkap untuk berbagai kebutuhan sistem tertanam. Dengan struktur dan spesifikasi teknis yang mendukung, mikrokontroler ini mampu memberikan kelebihan dalam fleksibilitas dan kemampuan integrasi, meskipun tetap memiliki keterbatasan tertentu. Melalui klasifikasi dan fungsi yang jelas, STM32 F103 diaplikasikan dalam perangkat nyata seperti sistem kendali, komunikasi, otomasi, dan perangkat elektronik modern. Perannya dalam sistem mikrokontroler sangat penting karena mendukung pengembangan solusi yang lebih inovatif dan efisien. Dengan potensi pengembangan yang luas, STM32 F103 menjadi pilihan yang tepat bagi dunia pendidikan, penelitian, maupun industri dalam menghadapi kebutuhan teknologi yang terus berkembang. Baik, alhamdulillah acara presentasi pada kali ini berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Figur Muhammad Eskom Mkom yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Demikian presentasi pada hari ini. Saya Ananda Sabita Jufri selaku moderator. Memohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku yang kurang menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.